warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi. Saya dari Reguler B, S1 Keperawatan. Ingin berbagi pengetahuan tentang sistem pencernaan. Nah, pengertian yang dikumpul dari para ahli, sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang menerima makanan dan mengubah dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih halus, serta memecah molekul komplit menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan, sehingga makanan tersebut mudah dicerna dan oleh tubuh. Ciri-ciri sistem pencernaan manusia yang pertama terdiri dari beberapa sistem organ, alat pencernaan atau rongga mulut atau rektum. Yang kedua, dalam melakukan proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim tertentu tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna. Yang ketiga, enzim dihasilkan oleh organ-organ pencernaan. Yang keempat, proses pencernaan makanan dibagi atas dua, yaitu pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Alat-alat pencernaan manusia ini makanan manusia terdiri dari saluran pencernaan, dari kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut atau oris, pangkal kerongkongan yaitu faring, kerongkongan esofagus, lambung, ventriculus, usus halus yang terdiri dari 12 jari yaitu duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ilium. Sedangkan usus besar terdiri atas usus tebal yaitu kolon, poros usus yaitu rektum dan anus. Pembahasannya, rongga mulut yaitu cavum oris. Di dalam rongga mulut tersebut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Gigi manusia tersusun dari gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Oke, lanjut. Pangkal kerongkongan itu paring. Paring merupakan persimpanan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Di pangkal paring terdapat katup yang disebut yaitu epiglotis. Pembagian di depan paring berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Kerongkongan itu esofagus. Esofagus ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung, yaitu organ ini berbentuk tabung dan panjangnya sekitar 25 cm. Kerongkongan ini terletak di belakang saluran pernapasan. Pada batas antara esofagus dengan lambung terdapat pinggir esophagi dan yang berfungsi mengatur agar makanan yang lebih mudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Lanjut. Lambung ini yaitu sering disebut dengan ventriculus. Lambung atau perut besar yang terletak di bagian atas rongga mulut sebelah kiri. Lambung terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama, lambung bagian atas yaitu kardia. Yang kedua, lambung bagian tengah, yaitu disebut dengan pundus, dan lambung bagian bawah yaitu pylorus. Ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk dan keluarnya makanan di dalam lambung. Usus halus merupakan saluran makanan terpanjang, yaitu panjangnya sekitar 5 meter, sedangkan serta banyak mengandung pembuluh darah dan limpa. Usus halus terdiri dari usus 12 jari yaitu duodenum, usus kosong jejunum, usus penyerapan itu ilium, usus besar kolon, usus bantu rektum, umbai cacing, dan rektum dan anus. Kelenjar pencernaan. Di sini ada kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah merupakan kelenjar yang ada di rongga mulut yang berfungsi memproduksi air liur. Enzim yang menghasilkan di mulut yaitu enzim amilase yang mengandung zat tepung atau amilum menjadi zat gula yaitu pati. Pankreas ini adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim yang penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan dengan erat dengan
duodenum, nah, usus 12 jari. Pankreas terdiri dua ya jaringan, yaitu sini menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dan pulau pankreas menghasilkan hormon. Hati sering disebut hepar, ya hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antara berhubungan dengan pencernaan, organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikologen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Nah, empedu ini yaitu organ berbentuk pir yang terdapat penyimpanan sekitar 50 mm. Empedu yang dibutuhkan tubuh proses pencernaan, yaitu empedu memiliki dua fungsi, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limpah terdiri dari tubuh utama, yaitu hemoglobin yang berasal dari penghancuran dan sel darah merah dan memiliki kolesterol. Yaitu yang terakhir itu gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu gastritis, hepatitis, diare, konstipasi, yaitu simbilit atau appendicitis, wasir atau ambeien, emah, dan tukak lambung. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.